Acara 6, hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Halo, perkenalkan nama aku Christine Rosalinda L. Tobing, NPM 1908020881. Kegiatan yang dilakukan pada acara praktikum ini yaitu bioritme pada tumbuhan, simbiosis pada tumbuhan, gerak pada tumbuhan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan Wijaya Kusuma. Yang kedua, mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang kedelai. Yang ketiga, mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri malu. Sub acara yang pertama, bioritme pada tumbuhan. Menurut pendapat Hermiatin DKK 2016, tanaman Wijaya Kusuma hanya berumur 1 malam dan layu menjelang pagi hari. Menurut Hermiatin DKK 2016, proses bioritme pada bunga Wijaya Kusuma muncul setelah berumur 2 bulan. Bunga yang terbentuk merupakan bunga tunggal, yaitu hanya ada satu bunga yang muncul dari tangkai bunga. Menurut Hermiatin DKK 2016 juga, kemampuan tanaman Wijaya Kusuma untuk berbunga bergantung cara pemeliharaannya. Proses pembungaan pada tanaman Wijaya Kusuma dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain musim, ketersediaan air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Pembungaan dikendalikan oleh gen pengendali sintesa, hormon pembungaan atau fitohormon. Nah, proses bioritme pada bunga Kusuma Wijaya ini itu sangat bergantung dengan cahaya matahari. Menurut Hermiatin DKK 2016, kecukupan cahaya matahari berhubungan dengan tingkat fotosintesis sebagai sumber energi bagi proses pembungaan. Dan faktor lain yang mempengaruhi pembungaan Kusuma Wijaya itu adalah kecukupan unsur hara. Nah, kecukupan unsur hara ini itu berhubungan dengan ketersediaan suplai energi dan bahan pembangun bagi proses pembentukan dan perkembangan bunga. Sub acara kedua, simbiosis pada tumbuhan yang digunakan yaitu kacang kedelai. Menurut Purwaningsih 2015, Rhizobium merupakan kelompok bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman leguminosa yang mampu menghambat N2 yang melimpah di udara. Hasil hambatannya dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, menurut Purwaningsih 2015 ini juga, simbiosis yang terjalin pada tanaman kacang kedelai dengan bakteri Rhizobium yaitu simbiosis mutualisme. Menurut teori Purwaningsih 2015, simbiosis yang efektif dan efisien akan menghasilkan N terhambat yang tinggi, di mana N dapat digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga pertumbuhannya akan menjadi lebih baik. Pada kondisi optimum, 80% kebutuhan N untuk kedelai dapat dipenuhi dari mekanisme fiksasi N udara oleh biak Rhizobium dalam bintil akar. Bakteri Rhizobium memperoleh keuntungan dengan mendapat makanan pada berkas pengangkut pada tanaman kedelai. Nah, jadi mereka tuh saling mendapatkan keuntungan, makanya simbiosis yang terjalin itu simbiosis mutualisme.
Sub acara yang ketiga, gerak pada tumbuhan yang digunakan yaitu putri malu. Menurut Advinda 2018, tanaman putri malu tertutup dengan adanya sentuhan atau getaran yang dinamakan dengan seismonasti. Tanaman putri malu bukan hanya peka dengan sentuhan atau pigmonasti, namun ke arah yang lebih luas, seperti peka terhadap getaran angin, percikan hujan panas dan terik matahari maupun terbakar. Tumbuhan putri malu memberikan respon yang sangat cepat terhadap rangsangan dengan dua macam reaksi pada pulvinus. Reaksi pertama, bagian atas anak daun mengkerut sehingga daun melipat ke atas, sedangkan reaksi kedua terjadi pada petiol, yaitu bawah petiol mengkerut hingga seluruh daun melipat ke bawah. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Ritme pembungaan pada bunga Wijaya Kusuma yaitu pada malam hari. Bentuk simbiosis pada kacang kedelai yaitu simbiosis mutualisme. Yang ketiga, gerak pada tumbuhan putri malu yaitu seismonasti.